Cerita ini kejadian di tahun 2000-an di Depok. Di suatu malam, ada 3 orang cowok yang lagi nyari tempat buat minum. Singkat cerita, mereka akhirnya nemu satu rumah kosong dan mereka tuh mutusin buat minum di situ. Ini jam berapa, Bi? Sekitar jam 9-an lah, Moy. Udah malam juga ya? Udah malam lah. Oh. Nah, rumah ini tuh kayak kalau lo sering lewat satu jalan di perumahan dan ada satu rumah yang lo tau banget rumah itu udah kosong lama. Karena di halaman depan rumahnya tuh rumput-rumput udah panjang, terus kayak jendela kaca udah pecah, temboknya udah kotor, retak-retak, cat lepas. Bayang gak sih lo? Iya, kebayang. Awalnya tuh salah satu dari mereka nyeletuk, sebut aja namanya Fadil. Si Fadil nih bilang, di sini banget nih. Terus dijawab sama Putra, ya udah sih nggak apa-apa, takut banget. Mau minum nggak? Akhirnya udahlah, Fadil mengiyakan dan mereka masuk ke dalam rumah itu buat minum di situ. Udah tuh akhirnya mereka duduk di lantai, bakar rokok, langsung mulai minum. Nah, lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba mereka ngedengar ada bunyi suara telepon kenceng banget, kayak kring, kayak suara telepon rumah gitu loh. Padahal harusnya kan kayak ya rumah kosong mana ada telepon gitu kan. Iya. Mereka bertiga denger tuh. Di situ tuh mereka lihat-lihatan kayak ya aneh banget tuh rumah kosong gitu kan. Di situ Fadil dan Coki tuh ngeliatin Putra seakan-akan kayak berharap Putra yang angkat teleponnya. Karena kan kayak ya tadi juga awalnya Putra kan yang ngajakin buat minum di situ kan. Dan akhirnya sambil kesel dan terpaksa ya udah Putra akhirnya berdiri dan dia jalan ke arah suara telepon rumah itu bunyi. Putra ngangkat teleponnya, dia diem dulu tuh sebentar. Tapi beberapa detik dia nunggu, dari seberang sana tuh nggak ada suara apa-apa. Karena kesel, si Putra langsung teriakin di telepon itu, salah sambung woi. Udah tuh dia tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Putra udah sampai ke tempat teman-temannya, belum sempat Putra duduk, tiba-tiba teleponnya bunyi lagi. Dia balik lagi ke tempat teleponnya, dia angkat teleponnya, dan di situ karena udah kesel si Putra, dia langsung teriakin tuh di teleponnya, udah gue bilang salah sambung, rumah ini kosong. Tapi justru setelah Putra teriak kayak gitu, dari ujung telepon Putra dengar suara cewek nangis sesenggukan. Udah tuh dari situ mereka akhirnya lanjut minum dan ngabisin 3 botol. Dan di situ keadaannya mereka udah mulai mabok lah. Terus tiba-tiba si Fadil ngomong, hah? Lu ngomong apaan, Put? Putra jawab, apaan sih, Dil? Gue ngomong apa-apaan? Baru juga 3 botol udah mabuk aja lu. Lu tambah lagi lah. Akhirnya Fadil dan Coki mau tuh buat beli botol lagi. Cuman di situ Coki ngide. Dia bilang kayak, gimana kalau gue tantang lo berdua buat cari barang paling aneh di rumah ini. Yang barangnya paling biasa aja kalah dan dia harus beliin dan bayarin botol berikutnya. Yaudah tuh akhirnya mereka semua sepakat dan akhirnya mereka nyebar buat nyari barang paling aneh yang ada di rumah kosong itu. Di situ si Fadil itu tuh dia nemu gelas yang masih bagus, sedangkan si Putra di situ nemu jam tangan. Nah anehnya jam tangan ini masih jalan, masih muter. Nah terakhir si Coki itu nemu handycam. Nah di situ tuh si Putra nyeletuk, ya kalau handycam mah nggak mungkin nyala. Kalau masih nyala pasti nggak ditinggal dong. Karena kan kayak ya aneh juga kalau misalnya ada handycam gitu kan di rumah yang kosong. Akhirnya Coki dengan santainya iseng mencet tombol power dan ternyata handycamnya nyala. Masih nyala? Masih nyala, Moy. Mereka bertiga akhirnya ngeliatin handycam itu dan buka-buka file yang ada di dalamnya. Di situ mereka bertiga ngeliat ada video-video pas rumahnya masih bagus. Terus kayak ada video suami istri yang lagi ngerekam mereka lagi jalan-jalan, mereka lagi aktivitas segala macem. Sampai ada satu video yang nunjukin ruangan tempat mereka lagi berdiri sekarang. Video ini tuh dimulainya dengan ada seorang cewek yang mukanya tuh persis sama kayak di video-video sebelumnya. Di video itu tuh cewek yang jadi istrinya di video-video sebelumnya. Nah si istri ini, dia tuh di video itu duduk berlutut agak jauh dari handycamnya. Dan di situ kondisinya si cewek ini tuh seluruh badannya kayak udah basah gitu, Muy, Nat. Nah gak lama masuk si suaminya nih ke frame. Terus kayak dari frame tuh kelihatan si suaminya ini kayak minta maaf gitu ke istrinya. Dan setelah minta maaf itu, suaminya ini ngebakar korek kayu, dilempar ke istrinya dan seketika istrinya kebakar. Anjing. Oh jadi basah itu karena basah minyak. Iya. Jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil
Untuk orang tuanya kita sebut aja bapak sama ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin duit bulanan dari bapak. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Berbulan-bulan Yoga sama Ira bertahan di rumah ibu tuh udah gak mau kasih uang sepeser pun buat Yoga sama Ira. Di situ Yoga tuh gak terima banget. Akhirnya Yoga sama Ira tuh milih buat pakai jalur pintas. Mereka ke dukun untuk minta kekayaan secara instan. Tapi gak berhenti di situ aja. Mereka minta kalau bisa ibu tuh diganggu aja sama dalam tanda kutip jin kiriman dari dukun itu. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari dukun itu, Yoga sama Ira tuh jadi sering keluar rumah. Bukan karena kerja tapi shopping. Malamnya sekitar jam 7, ibu sholat lah, nangis-nangis. Dia tuh sedih karena Yoga berubah. Selesai sholat, ibu tuh nyoba buat tidur. Pas udah ketiduran, ibu kan tidurnya posisinya terlentang. Nah terus dia tuh ngerasa kayak ada kuku orang yang jalan di lengannya dia gitu loh Jadi kayak nyakar tapi nggak yang sampai berdarah gitu. Iya benar, dan itu pelan banget. Terus karena ibu bingung, dia nyoba buka mata sedikit. Terus ngelirik lah ke kanan. Ternyata ada sosok gede banget, warnanya hitam, lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke lengannya ibu. Duh. Di situ ibu kaget banget dan langsung merem. Terus balik badan ngebelakangin si sosok itu. Tapi tiba-tiba ibu tuh denger kayak ada suara dari jendela kamarnya. Suaranya tuh kedengarannya kayak ranting pohon yang kena ke jendela gitu Karena posisinya pas banget di hari itu tuh lagi hujan deras dan anginnya tuh juga kenceng. Akhirnya ibu mau ngecek lah. Dia jalan, nyalain lampu kamarnya. Terus akhirnya ibu bukalah hordengnya. Dia buka hordengnya pelan-pelan ke arah kanan. Pas udah kebuka, ibu kaget banget. Ada sosok hitam gede yang tadi lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke jendela kamar ibu. Set, tatap-tatapan berarti tuh. Tatap-tatapan Wow. Akhirnya ibu langsung nutup hordengnya lah kenceng sambil teriak astagfirullah. Tiba-tiba lampu rumah tuh mati semuanya. Ibu merinding, terus dia takut banget. Dia langsung bacalah surat-surat pendek sambil berusaha nyari lilin di sekitar rumahnya. Pas ketemu lilinnya, ibu nyalain. Ibu duduk di meja makan sambil berdoa. Ibu gak berhenti zikir sama istighfar. Pas ibu lagi istighfar, astagfirullahaladzim berkali-kali, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara perempuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gue merinding banget lagi. Jadi ini pengalaman keluarga temen gue yang tinggal di Pulau Sumatera. Jadi sekitar tahun 2017, waktu temen gue namanya Mira pulang kampung bareng kakak perempuannya. Di situ tuh dia baru tahu hal-hal yang selama ini dia nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi keluarganya dia itu tinggal emang di desa-desa pedalaman Sumatera. Nah pas dia pulang ke sana, Mira tinggal di rumah tantenya bareng sama om, tante, dan kakaknya Mira. Semuanya baik-baik aja sampai di hari kelima Mira tinggal di sana. Tantenya Mira tuh kayak lebih sering ngobrol sama kakaknya Mira, dan ngobrolnya tuh kayak serius banget. Awalnya Mira gak mau ikut campur urusan mereka, soalnya jarak umur mereka tuh emang lumayan jauh juga. Kakaknya umur 28, tantenya umur 39 tahun. Selama di kampungnya Mira tuh dia cuma di rumah doang, karena lokasinya tuh di pedalaman. Terus dia tuh bingung mau kemana, mau ngapain. Paling dia cuma di rumah nonton TV, main HP. Sampai akhirnya pas malam-malam Mira yang tidur sendiri tuh denger ada suara gaduh dari kamar tantenya. Karena penasaran, Mira jalan ke kamar kakaknya. Dia ngetok pintu kamar kakaknya, terus masuk. Pas masuk, ternyata kakaknya tuh udah tidur. Dibangunin lah sama Mira. Karina bangun kak. Mira denger ada suara di kamar tante, kayak jerit-jerit gitu. Oh gaduh itu sampai jerit-jeritan kayak gitu lah. Iya bener Pas kakaknya bangun tuh suara itu udah gak ada. Udah hening. Terus karena Mira juga ngeri, jadi kakaknya nyuruh Mira tidur sama kakaknya aja di kamar kakaknya. Besok paginya Mira tuh nanya ke tantenya, Tante Asri, tante kenapa semalam teriak-teriak Tan? Tapi anehnya ya, Tante Asri tuh gak tahu. Bahkan bilang ke Mira kalau dia tuh semalam tidur pules banget karena habis video call sama suaminya. Nah kebetulan tuh suaminya emang lagi keluar kota lah seminggu. Akhirnya Mira gak mikirin itu. Siangnya tuh Mira diajak sama Tante Asri jalan-jalan keliling desa. Mira seneng banget karena akhirnya dia tuh keluar rumah dan ngeliat sekitar kan. Kayak ke pasar, ke pedagang-pedagang. Tapi semua laki-laki tuh pada ngeliatin Tante Asri ini.
ngeliatnya kayak yang kagum, suka gitu. Padahal ya Tante Asri tuh hitungannya biasa aja gitu mukanya. Ya nggak cantik-cantik amat gitu. Iya benar Bi. Oke. Dan Tante Asri kan juga udah nikah. Tapi semua orang bukan yang ngeliat ke Mira atau kakaknya yang masih gadis dan cantik, malah ngeliat ke Tante Asri. Sampai kayak ada beberapa orang yang godain Tante Asri. Terus pas udah pulang ke rumah pun Mira tuh kayak bertanya-tanya ke kakaknya, kenapa Tante Asri sebegitu disukain sama orang-orang tadi di sana. Kakaknya tuh cuma senyum-senyum aja, tapi ya tetap nggak ngejawab pertanyaan si Mira ini. Akhirnya pas udah malam, Mira tidur lagi di kamar kakaknya karena dia takut denger hal-hal aneh lagi kan. Pas udah mau tidur, lagi-lagi Mira tuh denger suara. Dan kali ini tuh bukan suara orang jerit-jerit lagi, tapi kayak suara gamelan gitu. Malam-malam tuh. Malam-malam Bi. Oh. Karina pun ngedenger juga kali ini. Tapi bukannya panik, Karina malah langsung lari menuju kamar Tante Asri. Ya anjing. Nah kebetulan pintu kamarnya Tante Asri itu juga gak dikunci. Karina langsung masuk ke dalam kamar. Terus Mira ngikut dari belakang. Pas Mira ngeliat, Mira tuh kaget banget ngeliat tantenya tuh lagi nari-nari Bi. Mira juga gak tahu itu tuh tarian apa. Tapi karena ada bunyi gamelan, Mira yakin kalau itu tuh tarian Jawa. Malam-malam. Malam-malam Wih. Hah? Nah pas lagi nari itu tuh matanya Tante Asri tuh melotot ngeliatin Karina. Di situ Karina langsung nyamperin Tante Asri, dia pegang badannya, dibacain doa dan langsung ditidurin di kasurnya. Pokoknya malam itu tuh mereka tidur bertiga di kamar Tante Asri buat ngejagain si Tante Asri ini. Paginya Mira tuh langsung nanya lah ke Karina, kalau Tante Asri tuh sebenarnya tuh kenapa sih? Tapi kali ini Karina langsung jawab, kalau sebenarnya Tante Asri tuh dicurigain pakai susuk. Oke. Nah akhirnya Karina ngobrol berdua sama Tante Asri buat mastiin itu. Karena ternyata obrolan mereka beberapa hari lalu itu tuh Tante Asri curhat kalau malam-malam dia tuh selalu ketindihan. Bahkan dia juga suka pingsan tiba-tiba setiap mau tidur. Nah ternyata Karina tuh baru jujur ke Mira kalau sebenarnya dia tuh bisa ngebantu ngusir-ngusir makhluk yang nempel di badan manusia gitu. Makanya si Karina ini sama Mira itu ke kampung karena ada alasan itu. Iya bisa jadi kayak gitu juga sih Bi. Kejadian ini dialamin sama satu cewek, kita sebut aja namanya Fanny. Fanny ini abis dinas dari luar kota. Begitu balik ke Jakarta, dia harus karantina karena lagi COVID. Ini tuh kejadiannya waktu awal-awal kita selesai lockdown. Jadinya masih harus karantina. Oke. Berarti masih baru juga ya? Ya sekitar tahun 2020 lah. Oke. Terus? Dia nginep di hotel. Hotelnya ini di daerah Cikini. Nama hotelnya? Gue gak bisa sebut sih, tapi di Cikini yang jelas. Oke. Fanny dan teman-teman kantornya ini tuh nginep satu lantai, tapi beda-beda kamar. Gue nggak tahu sih regulasi karantina zaman dulu sama sekarang tuh bedanya gimana. Tapi kalau yang zaman dulu itu tuh satu orang satu kamar. Oh berarti orang-orang kantor si Fanny ini satu orang satu kamar gitu? Iya, satu orang dapat satu kamar. Oke. Nah, begitu Fanny masuk kamar karantinanya, dia ngeliat nih kamarnya lumayan nyaman banget. Soalnya kan ini hotel bintang 4 kan. Iya. Dia mikir seminggu di situ pasti nyaman lah dianya. Terus kebetulan dia punya temen deket namanya Gina. Gina ini juga karantina di kamar sebelahnya si Fanny. Pas si Fanny baru masuk kamarnya, si Gina ini video call ke Fanny. Terus dia komplain katanya ngomong kamar ini tuh gak enak. Fanny bilang, kamar gue enak-enak aja kok. Terus Gina ini bilang katanya kamarnya ini tuh kayak bau amis gitu. Kayaknya dia ngerasa mas-masnya ini lupa ngasih pewangi. Terus Fanny ini bilang, ya udah lo minta pengharum ruangan aja Gin. Akhirnya setelah selesai beres-beres sekitar jam 9-an gitu, Fanny ini tidur. Nah di tengah tidur itu Fanny ini kebangun karena HP-nya bunyi. Dia ngambil HP-nya, dia ngeliat ada video call dari Gina. Pas dia lihat jam ternyata itu udah jam 2 pagi. Fanny ngangkat video callnya, terus di situ Gina ngomong, Fan. Di situ Gina tuh rada panik tuh. Terus habis itu Fanny bilang, kenapa, ada apa? Terus si Gina bilang, lo mesti tahu, gue denger suara rintihan cewek. Terus habis itu Fanny bingung dong, loh siapa emangnya? Di situ Gina jawab, gue nggak tahu, tapi suaranya datang dari arah kamar mandi gue. Di situ Fanny bilang untuk ya udah lo tenang aja, lo istirahat aja, coba tidur, nggak usah dipikirin. Nah besokannya bangun-bangun Fanny video call si Gina ini.
Karena dia inget kan terakhir kali Gina nelfon, keadaannya dia tuh panik banget. Nah sekarang dia tuh mau ngecek nih keadaannya si Gina ini gimana. Ternyata bener aja Gina ini tuh gak tidur semalaman. Matanya itu pas di video call merah gitu. Ternyata dia tuh gak tidur karena dia selalu dengar suara rintihan itu sampai pagi. Anjir. Dari situ Gina udah takut sama capek. Dia request untuk minta pindah kamar. Tapi karena fasilitas kantornya emang nyediain kamar itu aja, akhirnya dia gak jadi pindah. Jadi tetap stay di situ aja. Tetep. Ya. Nah di hari kedua karantina mereka, Fanny ini ngerasa dia tuh butuh nemenin Gina karena kejadian yang udah dialamin sama Gina kemarin. Cuma karena lagi karantina, jadinya Fanny cuma bisa nemenin sebatas video call aja. Oke. Nah beneran tuh seharian mereka video call aja, bener-bener satu harian. Sambil kerja mereka video call, terus sambil makan bareng gitu-gitu. Akhirnya pas udah malam, mereka video call sambil sleep call gitu. Akhirnya si Fanny ini ketiduran, terus si Gina ini posisinya juga lagi pakai selimut gitu. Nah di tengah Fanny tidur, tiba-tiba si Gina ini teriak-teriak manggil Fanny. Fan. Fanny kebangun dong, terus nanya, kenapa Gin? Akhirnya Gina bangun dari tempat tidurnya. HP-nya Gina dari kamera depan dibalik ke kamera belakang, terus diarahin untuk ke arah kamar mandi. Dan di situ Fanny ngeliat dari handphonenya dia kalau gagang pintu kamar mandinya Gina itu gerak-gerak sendiri. Anjing. Itu naik turun ke atas ke bawah gitu Moibi. Kayak ada orang dari dalam kamar mandi nyoba untuk buka pintu kamar mandinya. Terus tiba-tiba dari HP-nya Fanny ini ngeliat kalau si Gina ini HP-nya jatuh. Terus Fanny ini teriak-teriak, Gin lo gak apa-apa kan, lo gak apa-apa kan? Tapi si Ginanya ini tuh gak ada respon sama sekali. Akhirnya si Fanny ini nelfon ke resepsionis untuk minta tolong cekin si Gina ini kenapa. Ya. Pas dicek sama resepsionis, gak taunya si Gina ini tuh pingsan. Anjing. Terus. Ya udah Bi, abis itu kebesokan harinya si Fanny ini mulai lebih intens lagi video call si Gina. Karena kan si Gina pasti shock banget dong abis kayak gitu. Terus ternyata selama mereka seharian video call, si responnya Gina ini tuh cuma bengong-bengong aja. Dia tuh bener-bener gak ngerespon si Fanny kalau lagi ngobrol. Bener-bener cuma bengong, pandangannya tuh kosong. Beda dari Gina biasanya lah ya. Beda banget. Oke. Bener-bener kayak orang habis shock. Terus habis itu sampai akhirnya jam 11-an malam dan Fanny udah mau tidur, untuk pertama kalinya si Gina ini manggil, Fanny, tapi kayak bisik-bisik gitu suaranya. Terus habis itu Fanny ini ngomong, iya kenapa Gin? Nah Gina ini posisinya di kasur, mukanya itu deket ke HP, dan dia kayak bisik-bisik gitu ngomongnya. Dia bilang, gue takut. Terus Fanny ini nanya, takut kenapa? Terus Gina ini ngebalik kamera HP-nya dia dari yang di depan jadi di belakang. Terus habis itu tangannya dia itu nunjuk ke kanan dan ke kiri depannya dia. Lo bayangin deh, dia tuh nunjuk ke arah kiri, terus ke kanan, kiri ruangan, kanan ruangan, kayak bolak-balik gitu tangannya. Terus Fanny ini tuh nanya, apa sih, gue gak bisa lihat apa-apa. Akhirnya si Gina itu bilang, coba dijelasin lagi deh, lihat lagi. Terus akhirnya si Fanny ini tuh negesin matanya. Dia ngelihat ke arah apa yang ditunjuk sama Gina. Pas dia lihat, ternyata apa yang ditunjuk sama Gina ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri itu kuntilanak yang mondar-mandir ke kanan dan ke kiri. Depannya Gina banget berarti itu. Iya, makanya selama ini dia tuh diem aja pas video call. Bangsat. Wow. Nah besokannya, setelah kejadian itu, Fanny sama Gina nyari orang pintar. Kebetulan ada orang kantornya yang kenal sama orang pintar. Karena mereka karantina baru 3 hari, jadi untuk sampai hari ke-7 masih lama banget kan. Iya. Makanya akhirnya mereka mutusin untuk manggil orang pintar ini. Orang pintar ini namanya Pak Dodo. Pak Dodo, oke. Pak Dodo ini bisa komunikasi, sekaligus kayak ngusir-ngusir makhluk yang suka usil dan nampakin diri ke manusia gitu. Sekitar jam 12 siang, Pak Dodo ini minta dikunci sendirian di kamarnya si Gina. Oke. Tapi Ginanya ada dalam situ? Enggak, dia maunya sendirian aja Pak Dodo ini. Oke. Kira-kira 1 jam kemudian, dia keluar dan ngobrol sama Gina dan Fanny. Oke. Jadi Moebi, ternyata kata Pak Dodo ini, hotel ini tuh dulunya rumah sakit. Dan sosok kuntilanak yang gangguin Gina itu ternyata mati di
kamar ini. Jadi selama hidupnya ini si cewek ini itu tuh punya pacar. Pacarnya itu punya cewek lain kayak selingkuhan gitu. Nah selingkuhan pacarnya ini ngebunuh si cewek ini dengan cara nusuk ke perutnya gitu. Dan pada saat kritis cewek ini meninggal di rumah sakit itu. Oh shit. Berarti tempat yang ditidurin sama Gina itu bekas tempat matinya si kuntilanak ini? Iya benar.